sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Takwa, kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang tidak putus. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah, Ummi sudah rauh ya. Ummi Lala Yaqutun Nafis, anggota DPR kita provinsi. Beliau sampun sampai ya. Tiang lanjut jamaah sekalian, anak-anak kami jangan main-main dulu ya. Jangan main-main. Coba tenang dulu, tenang. Walaupun panas. Supaya ibu-ibu tidak terganggu atau temannya yang lain tidak terganggu. Seharusnya kita begitu kalau kita di taman sorga. Ya, kalau kita berada di taman sorga kita tenang. Apalagi kita di hadapan para tuan guru, ya, para asatidz kita, orang-orang tua kita. Sab'un 7 yu'jaru fihinna, diberikan pahala orang yang telah melaksanakannya, mengerjakannya. Min ba'dihi, ya, setelahnya, artinya setelah matinya, dari hidupnya sampai matinya, sampai masuk surga, tetap dia dikirimkan pahala as-sawab. Berkat apa? Berkat jasanya, berkat pekerjaannya yang baik di dunia. Yang pertama, man bana masjidan falahu ajruhu madama ahadun yusalli bih. Orang yang ikut serta membangun masjid, marak pelunggu sami, tiang pelunggu sami selalu ikut serta membangun sarana ibadah, masjid, musola, sarana ilmu, itu madrasah, sekolah. Orang yang ikut serta, baik dia
mengeluarkan uangnya, tenaganya, ikut bergotong royong. Ya, semuanya itu pahalanya akan mengalir, ya, tidak akan putus. Yang kedua, yang tadi itu madama ahadun yusalli fih, selama tempat itu tetap subur, tetap hidup, tetap ada orang ibadat padanya. Masjid, musalla, ya, tetap siang malam dibuka tempat orang sholat. Kalau sudah ditutup, tidak ada orang sholat, tidak pernah didatangi, ya, akan putus. Yang kedua, man ajra nahran madama yajri fihil ma wa yashrabu minhun nas kana lahu ajruh. Orang yang membuat saluran air, nahran disebut sungai, telabah, tapi mungkin bisa membuka sumber air, membuat sumur bor. Umpamanya di sini ada yang nyumbang sumur bor untuk pembangunan ini, untuk madrasah ini, sekolah ini. Orang yang telah menyumbang itu dan banyak orang yang dapat memanfaatkannya, maka dia tidak akan putus pahalanya selama airnya masih hidup, selama orang memanfaatkannya. Yang ketiga, man kataba mushafan au ilman au kitaban madama yuqra bih, madama ahadun yaqra'u bih falahu ajruh. Barang siapa menulis mushaf, ya alhamdulillah kalau mushaf sudah ditulis dari dulu, dari masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari masa Sayyidina Utsman, dan diperbanyak sampai sekarang. Luar biasa banyaknya mushaf, ya. Nah, orang yang pertama menulisnya Zaid bin Sabit dan lain sebagainya, dan para ulama-ulama yang membuatkan kitab-kitab, termasuk guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, membuatkan kita nazam Batu Ngompal, nazam-nazam beliau yang lain, kitab-kitab beliau yang hebat. Beliau tidak akan putus pahala selama-lamanya. Berikutnya saya singkat, dari yang 7 saya singkat, ya sekalian. Man taraka waladan istaghfara lahu wa yad'u lahu min ba'dihi. Orang yang meninggalkan putra-putri yang telah dimasukkan ngaji, belajar, mengaji Al-Quran, masuk di madrasah, sekolah, dan anak itu menjadi anak yang baik, anak yang saleh,
punya adab yang bagus, bahkan pandai membaca Al-Quran, bisa mengaji, maka orang tuanya akan diberikan pahala terus-menerus. Sebab si anak selalu memohonkan diampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak selalu mendoa dia. Oleh karena itu, Bapak sekalian, pelunggu sami yang punya putra-putri yang masuk di madrasah, apalagi masuk di ma'had, Masya Allah, luar biasa ganjaran. Indah bengak doang laun lek jelo kiamat, min anna li haza, min anna li haza. Dari mana datang pahala saya ini? Dari mana datangnya pahala saya ini? Ya, bergunung-gunung datang setiap hari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua yang telah berjasa mendidik putra-putrinya dengan didikan yang baik, sehingga si anak menjadi anak yang saleh. Bapak Ibu jamaah sekalian, sewahan dengan mati atau sewahana mati dengan atau seorang masih bau berombok pahala, masih arak jalan berombok pahala, walaupun dia sudah meninggal dunia. Disebabkan apa? Dia didapatkan kelonggaran-kelonggaran di dalam kuburnya, sebab anaknya selalu memohonkan diampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau pelunggu sami ya girang ibadat, girang berjamaah di masjid, di musalla, kemudian disebut kebaikan pelunggu sami oleh teman dekat kita, oleh saudara-saudara kita yang masih hidup, maka kebaikan pahala akan selalu bertambah. Sebenarnya ulama mengatakan ziyadatul ajri ba'da mautih, berombok pahala setelah dia meninggal dunia. Tuba liman mata wa mata ma'ahu wa matat ma'ahu zunubuh. Beruntung orang yang telah meninggal dunia kalau bersih dari dosa. Nah, mudah-mudahan keluarga kita yang telah meninggal dunia, ibu bapak kita, ya dia sudah bersih dari dosa karena rajinnya tiang pelungguh memohonkan dia ampunan, rajinnya pelungguh sami mensedekahkan, rajinnya pelungguh sami menyumbang. Allah sangat rajin itulah yang dalam musar NWDI-mu dan NWDI-mu dan NBDI sekalian, madrasah NWDI, NBDI juga madrasah, induk madrasah, Adam dan Hawanya madrasah, NWDI dan NWDI-mu dan NBDI, ibu bapakmu, gurumu pasti wajib dibela sepenuh hati. Alhamdulillah, sedang kita membela NW kita jamaah sekalian, melalui kita membangun madrasah, melalui kita memajukan pendidikan, melalui pelungguh sami selalu senang berhizib, senang berdoa.
Kalau sami kita semua senang berhizib, sedang berdoa, berarti kita wajib dibela sepenuh hati sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Pembuka babal jannati, karena dia adalah bukakan kita pintu sorga. Mudah-mudahan kita dapat ngiring guru besar kita al-maqfurlah Maulana Syekh bigairi hisab. Nah, bigairi hisabnya sebenarnya berat sekalian. Lalu sila kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap cinta kepada kebaikan, terutama kebaikan yang diajak kita oleh Nahdlatul Watan, oleh pengurus besar Nahdlatul Watan, buka madrasah desa dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Nah, kita disuruh buka madrasah desa dan dasan. Alhamdulillah di Menanggabaris banyak ada beberapa madrasah kita. Di Labuan Lombok ada beberapa madrasah atau pondok pesantren kita di sini, dan ditambah dengan ini, masya Allah, Nahdlatul Watan sudah punya lembaga-lembaga pendidikan, majelis taklim dan semuanya. Sudah berapa jemaah sekalian? Kalau ini peletakan sudah, berarti sudah 2.400. Kemarin beliau sebut 2.428. Ya, sekarang ini tambah lagi 2.429 di seluruh Nusantara ini. Yang alhamdulillah di Lombok paling banyak. Wajar Lombok paling banyak, sebab di Lombok ini lahirnya Nahdlatul Watan ciptaan Ayahda kata beliau. Ada di Damosiat, dilahirkan di Lombok ini, kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak sekalian, makin hampir jam 12. Ya. Kita menunggu informasi apa ada beliau atau tidak. Tapi yang dengar informasi beliau ada di Jakarta hari ini. Beliau ada di Jakarta. Beliau ada di Jakarta. Mana pengurus wilayah? Bang Sahad. Ya. Sudah dikasih batu. Sudah dikasih batu. Ada panggilan beliau ke Jakarta kemarin, mas sekalian. Maka mungkin ya ada penting, tidak bisa ditinggalkan. Demikian ya mas sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.